Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang bersaksi, kita akan memulai acara ibadah kita. Untuk itu kita memasuki saat teduh, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kasih. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, Engkau memberitakan kepada orang-orang Majus dari timur kelahiran Anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami, sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada Anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
di dalam kitab yang pertama sampai dengan kitab yang keempat. Kitab yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kitab yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Kitab yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Kitab yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan segala pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin.
Episode atau firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam Injil Markus pasalnya yang pertama ayat yang keempat sampai dengan yang ke-11 akan saya bacakan dan kita mengikuti dalam kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia akan lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat dia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan Roh seperti burung merpati turun di atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung, lahir dari Wanita Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warga jemaat HKBP Jambi 1, Minggu 10 Januari 2021. Tema: Muliakan Tuhan dalam kehidupan. Derita anak lahir. Pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, telah dikarenakan Tuhan seorang anak laki-laki bagi keluarga Bapak Herman Hermanto Simatujah, Ibu Wiranti Boris Bondi, alamat Lasang Budak, Jambi Budak. Yang ketiga, persembahan langkah keluarga dan persembahan keluarga rukun nomor 2.
Kebaktian Natal Keluarga tanggal 23 Desember 2020 dan kebaktian keluarga pukul 00 tanggal 1 Januari 2021 yang telah kita laksanakan. Kiranya kita jangan lupa untuk menyerahkan persembahan pada kebaktian tersebut di gereja melalui kantong persembahan minggu ataupun melalui situa kita masing-masing. Yang kelima, serah terima Preses HKBP Distrik 25 Jambi. Pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 telah dilaksanakan HKBP Distrik 25 Jambi serah terima Preses HKBP Distrik 25 Jambi dari Bapak Pendeta Hatus Utapea STH MM kepada Preses HKBP Distrik 25 Jambi periode tahun 2020 sampai 2024, Bapak Pendeta Hardi Botor Bentobing STH yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Marubut Nababan STH sesuai dengan surat penugasan dari kantor pusat HKBP bertempat di kantor HKBP Distrik 25 Jambi Mayang Kota Jambi. Yang keenam, Pangojak dan pemberangkatan Preses HKBP Distrik 25 Jambi. Pada hari ini, Minggu tanggal 10 Januari 2021 akan dilaksanakan di kantor pusat HKBP Pangojak Bapak Pendeta Hardi Botor Bentobing STH sebagai Preses HKBP Distrik 25 Jambi periode tahun 2020 sampai dengan 2024 dan pemberangkatan Bapak Pendeta Hatus Utapea STH MM atau Preses HKBP Distrik 25 Jambi periode tahun 2016 sampai 2020 bertempat di gereja HKBP Jambi Resort Jambi masuk pukul 11 WIB yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Marubut Nababan STH sesuai dengan surat penugasan dari kantor pusat HKBP. Dan pada hari ini juga Minggu tanggal 10 Januari 2021 Bapak Pendeta Hatus Utapea STH MM akan melaksanakan atau mertadin hata atau kata perpisahan karena beliau akan menjalani tugas di tempat yang baru sebagai Preses HKBP Distrik 21 Riau periode tahun 2020 sampai 2024. Tuhan Yesus memberkati. Keuangan saldo kas 3 Januari 2021 23.994.795 rupiah. Saldo kas tanggal 10 Januari 2021 41.974.295 rupiah. Inilah kita bernyanyi, kita kumpulkan persembahan kita sambungan dengan satu ini. Damai sejahteralah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menguasai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mempersekutukan kita dan memotivasi kita untuk senantiasa sujud beribadah kepada Tuhan adalah dari kitab Mazmur pasal 29
ayat 1 sampai 11. Baik, saya baca sendiri. Kebesaran Allah dalam badai, Mazmur Daud. Kepada Tuhan hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Siron seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita memuliakan Tuhan di dalam kekudusan. Itulah tema mingguan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku, di dalam kekudusan memuliakan Tuhan, kita perlu sejenak menoleh ke belakang sebelum kita melanjutkan perjalanan hidup kita di tahun baru 2021 ini. Kalau kita menoleh sejenak ke belakang, seugianya lah kita bersyukur dengan sungguh-sungguh dengan kekudusan memuliakan Tuhan, bersyukur memuji Tuhan, bersukacita atas pertolongan Tuhan. Di awal tahun 2020 kita dibimbing Tuhan, dan tentu kaget, terkejut, tersentak mendengar berita dunia diserang COVID-19 dan dampaknya tanggal 22 Maret peserta kebaktian di gereja ini mulai sepi, dan ultimatum dari Kapolri menyebar ke seluruh persada Nusantara ini. Stay home, beribadah di rumah, dan beribadah di rumah, berkantor diusahakan dari rumah. Tentu dampaknya sangat besar dalam perekonomian kita. Ada yang mengalami pasang surut mata pencaharian. Bukan hanya itu, ada yang harus pindah kerja, memutar aktivitas kegiatan setiap harinya, terutama yang ada di kota-kota besar di luar provinsi Jambi ini.
Di tengah kondisi COVID-19 tanggal 29 Maret bergema dari distrik 25 Jambi berdiri posko peduli kemanusiaan dampak COVID-19. HKBP Jambi 1 turut beraktivitas, berpartisipasi di sana. Bahkan Resort Kebun Kelapa turut mendukung sepenuhnya. Banyak donatur dari distrik ini, dari HKBP Jambi 1 juga, pun dari luar distrik ini. Tuhan masih bekerja melalui rohnya. Di tengah-tengah kondisi banyak orang mulai bingung, kita makan apa hari ini, besok bagaimana, Tuhan membuka hati dan dompet ATM dari umat Tuhan peduli kemanusiaan, termasuk di HKBP Jambi 1 ini. 26 April program tersebut dipercayakan agar resort masing-masing di distrik ini melanjutkan, dan itu berjalan hingga tanggal 28 Juni. PSBB jaga jarak, bisa beribadah di gereja ini. Kalau kita nyaman, kalau kita mengikuti protokol kesehatan dan gugus tugas, bukankah itu sebagai wujud kesetiaan kita kepada Tuhan, wujud daripada ibadah kita kepada Tuhan, mencintai kesehatan, mendukung program kesehatan pribadi maupun keluarga adalah buah iman. Bukankah karena Tuhan bekerja Bapak Ibu, di penghujung 2020, tepatnya tanggal 9 Desember sampai tanggal 13, HKBP diperkenankan Tuhan datang dari berbagai penjuru pelosok Indonesia ini, bahkan dari luar negeri, melaksanakan Sinode Agung dan memilih pimpinan yang baru di HKBP. Epurus, Sekretaris Jenderal, 3 kadep, Koinonia, Marturia, dan Diakonia, serta 32 orang preses HKBP. Bukankah itu karena pekerjaan Roh Kudus memberikan ketabahan, ketekunan buat semua peserta? Belum tentu dengan perkumpulan sebanyak itu orang sudah banyak yang terkapar jatuh COVID-19. Puji Tuhan, semua peserta sehat datang, sehat bersinode, sehat pulang ke tempat pelayanan masing-masing. Itu contoh yang konkret yang kita alami sebagai tubuh Kristus, merasakan pertolongan Tuhan. Sebagai anggota jemaat juga, tentu ada saja anggota jemaat kita yang duluan berangkat rest in peace ke rumah Bapa di surga dengan damai. Puji Tuhan, bukan karena COVID-19. Yang tua di tengah keluarga diperkenankan Tuhan mendahului yang lebih muda, tetapi ada juga yang usia relatif muda mendahului kita dari gereja ini. Ibu bapak saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
melalui firman Tuhan hari ini juga. Dari Mazmur 29 ayat 1 sampai ayat 11 ini juga dengan Markus 1 ayat 4 sampai 11 tadi. Tuhan menyatakan karyanya, Tuhan menyatakan kebesarannya, dan dibuktikan lebih konkret dia sendiri menjadi manusia di dalam Yesus Kristus menjadi keselamatan kita. Ada 4 poin yang kita lihat dalam nats ini Bapak Ibu. Sujudlah, muliakanlah Tuhan, beribadalah kepada Tuhan dengan kekudusan. Siapa yang mau sujud dan siapa yang dihancurkan harus beribadah kepada Tuhan. Di ayat 1 sampai ayat 2 boleh kita lihat. Di atas batak, hamu ale anak ni debata. Meranak debata. Itu bahasa kiasan. Di nats kita siapa yang memuji Tuhan? Penghuni surgawi. Apakah kita sekarang sudah penghuni surgawi sementara kita masih dikelilingi oleh COVID-19 dan berbagai kejahatan-kejahatan kemunafikan di sekitar kita? Itu bahasa kiasan. Berangkat dari pemahaman bahasa Batak, hamu ali anak ni debata. Anak Allah porsial karena iman. Anak Isya Abraham dohita Allah porsial tu debata ama anak dohoton di Purbadia. Gereja adalah ciptaan yang baru. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah ciptaan yang baru. Itulah anak-anak Allah. Diserukan untuk memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, marpahean namar kaduan. Dalam bahasa Indonesia lebih mudah kita terjemahkan berhiaskan kekudusan. Tentu hati yang tulus, hati yang remuk menyesali dosa-dosa, hati yang selalu bersukacita berpengharapan atas pertolongan Tuhan. Siapa yang memuji Tuhan dan bagaimana cara memuji Tuhan? Di atas Batak marpahean namar kaduhuan. Ada pakaian khusus. Koki ada pakaian khususnya. Bapak Ibu tentu membedakan pakaian, mana pakaian tidur, mana pakaian kebaktian ke gereja. Kalau sudah berpakaian ke gereja lengkap seperti Bapak Sintua Simangunsong ini, semua orang pasti memelihara cara berjalannya, cara berbicaranya. Apalagi sudah datang di rumah Tuhan, karena menyadari dia mau menghadap Tuhan yang kudus, dan Tuhan yang disembah itu adalah kudus. Itu yang pertama, beribadahlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, dan Tuhan senang. Belajarlah dari alam. Di ayat 3 sampai 9 Ibu Bapak 7 kali dikatakan di sana bahwa otoritas kuasa Tuhan itu, suara Tuhan itu sangat bergema. Digambarkan bagaikan petir, digambarkan bagaikan api yang bisa membakar. Suara Tuhan itu ada di dalam air.
kuasa dan suara Tuhan itu juga ada di atas air. Kalau ombak di laut masih bergerak, itu menunjukkan habitat dan fungsinya harus bergelombang besar. Karena Tuhan membuat angin kencang di atas air itu, bertanda suara Tuhan mengatur semua ciptaannya. Tentu ayat 3 sampai 9 ini mengingatkan kita atas otoritas Tuhan. Dengan kuasa suaranya, firman-Nya menjadikan, menciptakan segala sesuatu. Ex hapax. Menjadikan, menciptakan yang tidak ada, dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau manusia mengolah, membuat kue bawang, bahannya ada tepung terigu. Membuat kembang layang, ada tepung terigu, ada tuak pengembangnya atau yang lain, atau kelapa. Membuat, tetapi Tuhan beresik menciptakan dengan kuasa firman-Nya. Jadilah terang. Terang itu ada. Jadilah gelap. Gelap itu jadilah air. Jadilah tanam-tanaman. Semuanya membawa habitatnya dan fungsinya untuk diolah, dikuasai, dikerjakan oleh manusia. Kejadian 1 ayat 1 sampai 25. Kelebihan manusia diciptakan Tuhan dengan firman-Nya dan berencana, dan dengan tangannya diambil dari tanah. Apa yang kita lihat dari sana Bapak Ibu? Tuhan yang punya otoritas itu ditaati oleh makhluk-makhluk ciptaan yang lain. Matahari berputar dalam porosnya, dan bumi juga berputar dalam porosnya. Bulan berputar dalam porosnya, mengelilingi mengelilingi bumi dan matahari. Semuanya planet masih dipegang kuasa tangan Tuhan, tidak ada yang berbenturan. Ada orang menyebutkan hal itu hanyalah fenomena alam. Tetapi kalau ditelusuri bagaimana prosesnya, mereka juga buntu. Hanya teori-teori sesaat. Kalau pemazmur di sini menggambarkan suara Tuhan itu bagaikan petir, dan suara Tuhan itu melebihi otoritas kuasa raja, termasuk otoritas dan kuasa Raja Daud. Yang pada saat dia memerintah, dia sadar sebagai manusia dia pasti berlalu dan mati. Dia sadar dia dipakai Tuhan untuk menggantikan Raja Saul. Otoritas dan kekuasaan manusia pantarein berlalu pada waktunya. Akan tetapi otoritas kuasa Tuhan kekal selama-lamanya, dan suaranya digambarkan betina rusa yang sedang mengandung pun karena kaget tidak perlu lagi bidan, tidak perlu lagi yang lain, anaknya langsung lahir. Gunung Libanon pun kalau Tuhan membentak bagaikan anak lembu yang melompat-lompat. Kayu aras pun yang sangat besar di Libanon digambarkan bisa berkeping-keping. Itu gemuruh suara Tuhan. Tuhan di dalam karya penyataan umum dengan berbagai cara menyatakan kuasa dan otoritasnya. Kalau datang petir,
orang-orang Libanon bersorak-sorak memuja dewa kesuburan, karena memang dengan datangnya petir dan berputar angin itu mengundang akan turun hujan. Itu pemahaman mereka, dan itu benar juga secara alami. Tetapi dalam petir yang bisa membuat yang ditunjuk dan menunjukkan suara Allah adalah tiupan Allah. Itulah nyanyian kita tadi yang menggambarkan sukacita yang besar, kekaguman kita memuji Tuhan karena kita melihat ciptaannya. Dalam bahasa Batak, Udi bata tunglongang dorokaku molohui ganati nokpami hajak kajangi pimarputar las nyari roditikina. Orang yang beriman kepada Tuhan bersyukur, memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan angin, udara, embun, hujan dan matahari, itu pertanda Tuhan masih melestarikan bumi dan ciptaannya ini. Coba kalau Tuhan menarik semua oksigen di dunia ini dan matahari tidak muncul lagi, kegelapan, pasti semua ciptaan mati. Dan semua yang diciptakan Tuhan bergerak, berfungsi dan berguna di dalam ekosistemnya yang seimbang, selalu berusaha menjadi berkat kepada manusia. Tetapi tangan-tangan jahil manusia sering mengolah alam ini tanpa kontrol, sehingga alam bisa menjadi malapetaka kepada manusia. Akan tetapi umat Tuhan yang tekun beribadah kepada Tuhan dalam kekudusan, melihat melestarikan alam ciptaan Tuhan karena menyadari tanggung jawab providensi Allah melalui tangan-tangan umat Tuhan. Kalau ciptaan yang lain bisa taat dan beribadah kepada Tuhan dengan ekosistemnya yang seimbang, kenapa manusia yang punya pikiran, kepintaran dan punya hati tidak setia, tidak di dalam kekudusan menyembah Tuhan? Begitu dalamnya kasih setia Tuhan, Dia mengutus anaknya yang kudus menjadi penyataan Allah sendiri. Dia hadir di tengah-tengah kita, dan Dia akan mati di kayu salib dan telah mati dan bangkit menjadi jaminan keselamatan, kemenangan kita. Sujudlah kepada Tuhan, datanglah beribadah kepada Tuhan. Setiap saat pekerjaan kita adalah ibadah yang kudus di hati Tuhan. Menuju pang hari Minggu, saya dehoma songo dia bayaku madapoto dewata uduk seret di rohaku ido agit natama. Amin. Martani yang maha. Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus yang telah datang ke bumi ini bersama-sama dengan kami di dunia ini, yang senantiasa menyertai umat-Mu ini. Kami bersyukur atas kemurahan dan kesetiaan-Mu mengasihi kami melalui alam yang Tuhan ciptakan dan memeliharanya. Dan Engkau Tuhan mengutus anak-Mu Yesus Kristus menjadi keselamatan bagi kami. Tuntunlah kami untuk senantiasa tekun
menyembah Engkau, sujud, berhiaskan kekudusan, agar kami terpimpin dan terbimbing untuk menjauhkan segala praktik dosa, kejahatan, kemunafikan. Akan tetapi semakin terbina di dalam kekudusan. Tolong Tuhan, acara besar di distrik ini, pemberangkatan preses kami yang telah berbakti 4 tahun, Pendeta Hatus Hutapea, dan menerima penetapan Pendeta Hardi Lumbantubi menjadi preses yang baru periode 2020-2024. Berkati semua pelayanan bakti Bapak preses yang telah berbakti. Tambahkan hikmat daripadamu untuk preses kami yang akan berbakti di 2020-2024. Semua umat Tuhan yang akan datang beribadah di dalam kebaktian telah diatur, di kebaktian yang akan diikuti oleh umat Tuhan, termasuk di HKBP Jambi untuk jam 11. Tuntun senantiasa memelihara protokol kesehatan gugus tugas COVID-19, karena kami yakin atas ketekunan kami mencintai, memelihara, dan merawat kesehatan kami, turutlah mendukung, memperjuangkan kesehatan keluarga, dan turut juga memperjuangkan kesehatan di gereja ini. Jika ada di antara kami yang abai akan protokol kesehatan tersebut, ingatkan kami satu persatu untuk selalu motivasi dan mengingatkan tanggung jawab yang lebih besar. Tolong Tuhan, anak lahir yang Tuhan anugerahkan di gerejamu ini, bimbing dan besarkan di dalam kasih sayang. Berkati, berikan kekuatan buat orang tuanya untuk membimbing, mengasuhnya sesuai dengan tuntunan firman-Mu. Di dalam pekerjaan kami pribadi-pribadi, Engkau Tuhan selalu menguduskan dan menguatkan kami. Berkati Tuhan yang berjualan, berdagang di kaki lima, dan motivasilah umat-Mu jika ada yang berdagang di kaki lima, memelihara kebersihan pekarangan dan lingkungan. Tambahkan hikmat yang daripadamu buat anggota jemaat-Mu yang bekerja sebagai pegawai swasta ataupun sebagai penegiri aparatur keamanan di tengah-tengah bangsa dan negara kami, agar semuanya menunjukkan ibadah yang tulus ke hadapan Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan setiap harinya. Tolong Tuhan, tentu ada anggota jemaat Tuhan yang masih butuh pemulihan kesehatan, dirawat di rumah pun di rumah sakit di dalam kondisi COVID-19 ini. Untuk para medis, tolong Tuhan berkati agar mereka kuat dan sehat untuk merawat para pasien apapun sakit penyakit yang diderita jemaat-Mu maupun warga negara kami ini. Kami prihatin Tuhan buat bangsa dan negara kami ini di akhir-akhir ini, khususnya masyarakat di Pulau Jawa, naik melonjak yang terkapar COVID-19. Berikan kesadaran buat warga negara kami Republik ini pun di warga Jambi ini untuk merindukan, mencintai kesehatan melalui ketaatan
protokol kesehatan dan gugus tugas, dan melalui usaha jaga jarak, membersihkan tangan, imun tubuh yang lebih prima oleh karena tuntunan Roh Kudus-Mu, dan oleh penjagaan makanan yang terkontrol dalam kehidupan kami masing-masing. Terima sempurnakan doa kami ini yang kami persembahkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Karuniamu Ya Tuhan Allah Bapa dari segala terang, sumber dari segala anugerah yang maha sempurna, kami bersyukur karena Engkau menyatakan kasih dan pengasihan-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi manusia untuk menyelamatkan dan menebus kami. Kami merasakan kasih-Mu yang tidak dapat diukur panjang dan lebarnya, tidak terselami dalamnya dan tidak terhingga tingginya. Kami memuji nama-Mu atas terbitnya terang Injil-Mu, sehingga kami dapat hidup dalam pengasihan-Mu. Kasihani dan terangilah hati kami di dalam Roh Kudus, agar kami dapat melihat kebesaran-Mu dan terang yang datang daripada-Mu. Bawalah kami kepada anak-Mu sebagai upah penderitaan dan kesengsaraannya yang menyelamatkan kami, sehingga kami berhenti berbuat dosa, tetapi setia beribadah sebagai pertanda terima kasih kami. Ketuklah hati jemaat-Mu agar rela mengorbankan hati dan miliknya sebagai kurban persembahan bagi anak-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Nyatakanlah berita Injil kepada orang penyembah berhala dan yang belum mengenal-Mu, agar mereka datang kepada terang yang telah terbit itu.
Berilah hamba-hambamu sukacita agar berita kesukaan cepat tersebar ke seluruh negeri di dunia ini. Berilah hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah kami dan seluruh aparatnya agar mereka turut serta melapangkan jalan berita Injil. Kiranya kami bersama mereka tunduk dan taat kepada perintah Anak-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Pulanglah dengan menjaga jarak, bersihkan, cuci tangan, dan sesuai dengan protokol kesehatan. Terima kasih.